Silakan Bu Ngarmi, boleh dimulai acaranya. Yang lain tolong di-mute ya suaranya. Oke, saya mute-kan. Disukan semua ya, kecuali penyelenggara. Dan saya kita mulai Bu Neng. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di seri webinar Canva Lovers Nusantara berbagi yang ke-6 dengan tema memahami rapor pendidikan untuk penjaminan mutu pendidikan. Sebelum melanjutkan acara malam ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Pohon hias tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga bisa menyentuh hati. Cakep. Perkenankan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Ngarmi dari komunitas belajar Canva Lovers Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, baik pertama-tama izinkan saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Denny Rohendi, SPD MPD, selaku founder Canva Lovers Nusantara. Selain sebagai founder, beliau juga sebagai guru duta Canva Indonesia, duta teknologi, fasilitator guru penggerak, dan di tempat berdinasnya beliau diberikan kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Ibu Mardiani SPD selaku koordinator divisi komunitas Canva Lovers Nusantara. Dan tak lupa yang kami hormati seluruh peserta webinar malam ini hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan CV dari narasumber malam ini. Beliau adalah salah satu Sri Kandi Pendidikan Indonesia dengan segudang prestasinya, yaitu Ibu Mulyaningsih SPD. Mendapatkan amanah menjabat sebagai Kepala Sekolah Guru Penggerak Angkatan 2 di SD Imbanagara Raya daerah Ciamis, Bu Eli. Sebagai Kokapten Belajar ID Ciamis. Masih banyak lagi beliau sebagai fasilitator PMM BBGP, mentor Google Master Trainer, narasumber pekan serentak komunitas, penyaji webinar komunitas berdampak pada murid. Narasumber bagi praktek baik IKM dan pengajar praktek guru penggerak. Untuk memulai acara webinar malam ini, kami persilahkan selanjutnya sambutan dari pertama Ibu Mardiana SPD selaku koordinator divisi komunitas Canva Lovers Nusantara. Waktu kami persilahkan. Apakah Ibu Mardiani SPD sudah ada di room, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, nggih, monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam webinar Canva Lovers Nusantara berbagi yang hari ini
masuk ke seri ke-6. Pertama saya ingin menyapa dulu pada Bapak Deniro Endi atau Kang Dero sebagai founder Canva Lovers Nusantara. Kemudian Pak Ihin sebagai ketua Canva Lovers Nusantara, juga ada Bu Neng sebagai sekretaris yang sangat super duper, ini sangat hebat Bu Neng ya, sangat terampil, sangat sabar, sangat pokoknya hebat deh, ter aja ya. Ada juga Ibu Iin Iriance dan Ibu Tri Wahyuningsih, serta tidak lupa pula para ketua Canva Lovers di kabupaten kota se-Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan ini webinar kita sudah masuk ke seri ke-6 ya. Tidak terasa sudah 6 pekan kita bertemu dalam webinar ini, dan pada kesempatan hari ini webinar kita dengan mengambil judul yaitu memahami raport pendidikan untuk penjaminan mutu sekolah. Dan kali ini narasumber kita tadi sudah disebutkan oleh Ibu moderator bahwa beliau adalah Ibu Eli Mulyaningsih SPD, yaitu Kasih Peserta Didik dan PK Disdik dari Kabupaten Ciamis, ya Bu ya. Kabupaten Ciamis, Ciamis itu terkenalnya dengan Galendo ya Bu ya. Oke, tentu saja judul yang kali ini sangat menarik, sangat unik ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang baru mengenal atau belum mengenal apa itu sih raport pendidikan itu, dan buat apa, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Mungkin nanti kita akan menyimak dengan penjelasan dari Bu Eli. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti dengan penjelasan dari Bu Eli kita semua bisa lebih paham lagi, lebih mengerti lagi apa itu raport pendidikan, dan bisa kita manfaatkan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita masing-masing, dan sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan ya, yaitu membawa anak-anak kita ke merdeka belajar. Itu saja dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Madi SPD atas sambutannya. Non saya Bu, apakah ini langsung ke Kang Dero apa narasumbernya Bu Neng? Narasumber Bu Eli dulu. Kang Oh iya. Oh iya, sedang ada saramit ya. Oh iya. Terima kasih kepada Ibu Mardiani SPD atas sambutannya. Selanjutnya waktu untuk mengefisiensi waktu kepada narasumber Ibu Eli Mulyaningsih kami persilahkan. Monggo Ibu. Halo Bu Eli. Iya halo. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya nih kan Valoper. Malam hari ini begitu antusias ya. Makasih Bu Ngarmi sama Bu Mardiani udah memberikan kesempatan untuk berbagi di malam ini nih. Baik, kita izin ya, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu kan Valopers di seluruh Nusantara ini ya, Bu Ngarmi ya. Keren. Luar biasa ya. Kita izin membagikan share screen ya. Oke, Bapak Ibu. Udah terlihat Bapak Ibu? Masih proses? Masih proses Ibu. Iya. Oke. Udah terlihat ya Bu ya? Sudah Ibu. Oke, ini ya Bapak Ibu semuanya kan Valopers di seluruh Nusantara. Di sini kita malam ini kita akan apa ya? Kita diskusi aja ya sebetulnya untuk memahami rapor pendidikan untuk penjaminan mutu sekolah gitu ya. Tadi udah diperkenalkan oleh narasumber ya.
terkait profil saya sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin heran ya karena saya sebagai pengajar praktik, saya kepala sekolah penggerak dan saat ini menjadi kasih peserta didik dan pengembangan karakter ya Bapak Ibu. Ya sebetulnya itu hanya apa ya? Bukan kebetulan, udah ada takdirnya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kepala sekolah penggeraknya belum selesai di angkatan 2, keburu adanya promosi gitu ya Bapak Ibu. Tapi untuk sebagai pengajar praktik alhamdulillah udah tuntas ya Bapak Ibu. Mungkin pertama kita lihat dulu ya ke layar monitor. Bapak Ibu, teman-teman semua di sini nih. Di sini ada apa sih? Ini ada apa? Bapak Ibu tahu nggak ini ada apa? Ada yang tahu? Boleh ditulis di chat, boleh. Ini mungkin Bapak Ibu kenalnya dengan rapot siswa ya, buku rapot siswa. Nah, kalau buku rapot siswa, kita itu biasanya Bapak Ibu guru di akhir semester membagikan buku rapot ini gitu. Ini diberikan kepada individunya siswa gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi nih, ada gambar apa lagi nih? Kita lihat lagi. Nah, ini. Sekarang yang kedua, ada yang namanya rapot pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kalau rapot siswa biasanya ada rankingnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi di rapot pendidikan ini bukan untuk bukan untuk peringkat gitu ya Bapak Ibu. Ini juga diberikan bukan pada individu gitu, tapi pada satuan pendidikan gitu. Betul sekali ya Bu Diana Pusasari, ini rapot pendidikan. Jadi yang pertama laporan hasil belajar siswa gitu ya. Yang kedua ini raport pendidikan. Ini sering terjadi miskonsepsi ya Bapak Ibu. Mengapa saya memantik dengan ini gitu? Kebanyakan ketika perencanaan pembelajaran yang berkualitas isinya lapor hasil belajar siswa. Nanti akan saya perkenalkan juga ya di platform Merdeka Mengajar. Ini apa sih hubungannya gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, kita kan belajarnya tadi di awal itu kita mau meningkatkan mutu. Apa sih mutu gitu ya? Mutu pendidikan apa gitu ya? Di sini saya udah mengutip dari dua artikel ya Bapak Ibu. Mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses ya. Kalau kesisa kan namanya kita untuk kurikulum merdeka itu putus-putus ya. Oke. Nah, kalau di kurikulum merdeka kita biasanya menyebutnya asesmen ya gitu ya. Tapi kalau di sini ini sama halnya dengan asesmen, ini evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan mencapai dan proses pengembangan bakat para peserta didik dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan untuk input, proses, dan output pendidikan di sekolah. Jadi masih putus-putus? Maaf, ini masih putus-putus ya? Agak itu apa? Naik turun ya gitu suaranya. Oh gitu. Ini handsfree-nya kurang bagus, Bu. Oke. Jadi di sini saya udah mengutip dua artikel tentang mutu. Itu yang pertama yaitu evaluasi proses gitu ya. Kemudian ini yang kedua, mutu adalah derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada suatu produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Seperti itu. Sebentar ya. Ininya handsfree-nya kurang bagus, sebentar. Jadi saya nggak pakai handsfree. Apakah ini masih putus-putus? Tidak, Bu Eli. Masih putus-putus, Bu? Ini tidak. Oh, ini tidak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, itu kita berangkat dari mutu karena kita mau belajar mutu nih. Jangan sampai apa sih gitu nanti Bapak Ibu menjadi tidak paham gitu ya. Kemudian, nah tadi kan evaluasi, ada kata evaluasi di mutu. Nah, kalau evaluasi yaitu sistem pendidikan
terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan. Jadi bukan ke individu lagi gitu ya Bapak Ibu, tapi ke satuan pendidikan atau yang kita kenalnya dengan sekolah. Dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ini kata kuncinya ya Bapak Ibu. Ini dari Permendikbud tahun 2022. Di sana itu udah jelas sekali ya ada kata berkelanjutan ya Bapak Ibu. Karena nanti ini ada hubungannya gitu ya dengan konten materi yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi ada kata kuncinya berkelanjutan gitu. Nah, kemudian kalau tadi raport siswa gitulah, buku raport siswa itu untuk individu, ini apa yang dievaluasinya yaitu sistem Bapak Ibu. Yang dievaluasinya yaitu sistem. Hasil pengukuran mengenai akses mutu, relevansi dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, sistem manajemen mengenai akses mutu, relevansi dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi serta dapat berbagi pakai. Keselarasan program dan kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan pusat dan daerah. Nah, ada pendidikan pusat dan daerah. Jadi bukan hanya sekolah Bapak Ibu di rapot pendidikan itu yang dipotret, tapi juga pemerintah daerah gitu. Jadi setiap satuan pendidikan memiliki rapot pendidikannya masing-masing dan diakumulasi kemudian akan menghasilkan rapot pendidikan daerah gitu, hasil rapot pendidikan daerah seperti itu. Gunanya untuk apa? Di sini untuk perbaikan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan. Ada lagi berkelanjutan, karena ini harus berkelanjutan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, di sini perbedaannya dengan buku rapot siswa, gitu ya. Di Merdeka Belajar episode ke-19 itu tentang raport pendidikan. Apa sih gitu ya. Jadi raport pendidikan berbeda dengan buku raport siswa ya. Yaitu platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi. Tadi udah membahas tentang mutu, kemudian sistem mutu, kemudian adanya evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapot mutu sebelumnya. Karena sebelum rapot pendidikan ini ada yang namanya rapot mutu pendidikan gitu. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Platform rapor pendidikan dapat membantu Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dalam memprioritaskan pembenahan yang relevan untuk peningkatan kualitas pembelajarannya. Jadi di sini ya Bapak Ibu, rapot pendidikan ini digunakan untuk perbaikan satuan pendidikan dan bisa juga membantu dinas pendidikan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk sekolahnya gitu, tapi untuk tingkat atau rapot pendidikan daerahnya. Daerah misalkan kalau di sini di Kabupaten Ciamis, perbaikan di Kabupaten Ciamis gitu, seperti itu. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian, nah rapot pendidikan tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya gitu. Karena kita udah dapat 2 gitu ya rapot pendidikan pada tahun 2022 dan 2023 gitu. Nah rapot pendidikan di tahun ini dibuat lebih ringkas gitu. Mengapa nih dibuat lebih ringkas gitu? Jadi ketika Bapak Ibu mengklik nanti kita eksplorasi gimana isinya ya rapot pendidikan, itu kita akan terarah atau terintegrasi dengan platform-platform lain yang dapat membenahi satuan pendidikannya Bapak Ibu gitu. Kemudian data yang lebih komprehensif gitu. Jadi ada perbandingannya data sebelum dan hasil di tahun ini gitu, seperti itu. Kemudian memiliki visual yang lebih user friendly gitu. Jadi walaupun tidak memahami ini harus kemana, tapi ketika nanti dieksplorasi, Bapak Ibu akan lebih mudah gitu ya, seperti itu. Kemudian ada apa aja nih indikator dalam rapor pendidikan? Ini Bapak Ibu untuk 1 sampai 6 itu sampai ini ya, sampai dengan SMA gitu ya.
Kalau di SMK ada tambahannya 2 poin jadi 8 gitu ya Bapak Ibu. Kemampuan literasi, numerasi, indeks karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Kita lihat aja dari 6 poin ini dulu gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita explore lebih dalam lagi nih. Kemudian, nah cara membaca rapot pendidikan ada labelnya Bapak Ibu, ada hijau, kuning, dan merah. Kalau yang tahun kemarin ada lebih dari 3 untuk membaca labelnya. Di sini ada hijau baik artinya gitu, kuning cukup, merah kurang gitu. Definisi dari label capaian yang merupakan interpretasi dari spektrum warna tersebut gitu. Walaupun Bapak Ibu ini apa ya gitu ya, nanti ketika dieksplor rapot pendidikannya akan akan lebih baik lagi gitu ya, akan lebih mudah gitu untuk menggunakannya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dapat paparan ini, bisa melihat juga buku panduan capaian hasil belajar, tinggal diklik aja berikutnya gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mengeksplorasi nanti di rumahnya masing-masing atau di tempat masing-masing. Kemudian di sini juga di dalamnya ada akar masalah gitu. Setiap indikator yang tadi saya sebutkan gitu ya, tadi yang 8 sama SMA sama SMK gitu ya, ada akar masalahnya. Kita bisa lebih mudah gitu ya untuk mempelajari akar masalah dari indikator-indikator tersebut, bagaimana baiknya atau belum baiknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita eksplorasi di sini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan eksplorasi ke rapot pendidikan ya Bapak Ibu. Saya akan menghentikan yang ini. Saya akan buka yang rapot pendidikan. Kita eksplor dulu ya. Kita akan eksplorasi dulu di rapot pendidikan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini siapa sih yang bisa membuka rapot pendidikan? Semua guru ya Bapak Ibu, semua pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikannya gitu. Jadi saat ini bukan hanya kepala sekolah Bapak Ibu yang bisa membuka rapot pendidikan, tapi Bapak Ibu guru dalam usaha pembenahan satuan pendidikannya juga bisa buka gitu. Nah, kita belajar buka yuk. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, sebentar saya akan perkecil dulu biar kelihatan. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa membuka di laman raportpendidikan.kemdikbud.go.id gitu ya. Nah, di sini kita bisa klik ini, lihat satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Kita login menggunakan akun belajar ID-nya, jangan lupa. Nah, menggunakan akun belajar ID-nya, maka akan terlihat ya seperti ini. Ada ini. Yang pertama itu ada ringkasannya Bapak Ibu. Ada ringkasan dibandingkan tahun 2022 kemampuan numerasi. Jujur aja Bapak Ibu, ini satuan pendidikan yang waktu saya menjabat gitu sebagai kepala sekolah, waktu tahun kemarin numerasinya masih di bawah kompetensi minimum Bapak Ibu. Masih kuning. Nah, tapi untuk tahun ini alhamdulillah ada peningkatan. Jadi kan kelihatan gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi terlihat naik atau enggaknya sekolah kita tuh gitu ya, dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan lihat lagi ke bawah. Nah, di sini lihat Bapak Ibu dari 6 indikator, karena ini saya jenjangnya di ya di SD, jadi hanya 6 indikator yang muncul Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, gini ya Bapak Ibu, ini hanya 6 indikator yang muncul. Kalau berbeda jenjang, apalagi Ibu dari SMK, pastinya ada 8. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Nah, lihat Bapak Ibu, di sini ya Bapak Ibu, di rapot pendidikan ini lihat ada spektrum warna hijau. Artinya tadi apa Bapak Ibu? Kalau warna hijau. Tadi masih ingat warna hijau? Artinya apa? Baik. Baik, betul Bapak Ibu. Jadi kalau melihat yang warnanya hijau berarti baik. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Arti capaian saya tuh apa sih gitu. Diklik Bu. Nah, maka akan dapat ini Bu.
No, kemampuan literasinya apa, kemudian apa saja yang dinilai dalam kemampuan literasi. Nah, seperti ini. Nah, skor capaiannya naik 30,68% Bapak Ibu. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketahuan, Bu. Ini yang dinamakan tadi kata kuncinya berkelanjutan ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tahun kemarin, tapi terlihat di tahun selanjutnya. Ini ada peningkatan atau enggak? Hijau artinya baik. Terima kasih Ibu Tenri. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, ada apa lagi nih? Kita tidak akan mengekspor lebih banyak ya yang warna hijau. Kita carinya yang warna kuning nih. Warna kuning artinya apa Bapak Ibu tadi? Warna kuning apa Bapak Ibu? Sedang. Sedang ya, cukup ya. Tadi cukup ya. Cukup gitu ya. Kita akan lihat gitu ya. Di sini cukup, betul ya. Seperti itu. Nah, itu ya cukup ya. Nah, seperti itu. Nah, gini ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat lagi apa arti capaiannya. Nah, seperti ini. Ayo, gini. Kita dilihat matanya. Nah, lihat Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, di situ kualitas pembelajarannya ini hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kualitas pembelajaran adalah kualitas pengelolaan kelas, penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa gitu ya. Itu yang bernilainya paling rendah gitu ya Bapak Ibu. Kita lihat yang paling rendahnya dulu. Jadi apa saja yang dinilai dalam kualitas pembelajaran, mutu dan relevansi pembelajaran secara holistik. Nah, ini artinya cukup atau sedang. Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif. Nah, sebetulnya naik ya, di tahun ini naik sebetulnya. Namun mungkin masih di bawah kriterianya gitu. Berdasarkan prosentasenya masih di bawah gitu. Masih di bawah KKM kalau kita ke KTP ya sekarang gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kita akan klik pelajari akar masalah nih. Ada apa nih? Dipelajari akar masalah. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu. Kita akan melihat di mana sih nilai tadi gitu ya. Nilainya peringkatnya di menengah ke bawah gitu ya. Menengah ke bawah. Jadi mengapa ini menengah ke bawah Bapak Ibu? Jadi ini sekarang itu jadi diprosentasekan semuanya gitu. Jadi dibagi 5 kategori, ada paling bawah, ada teratas gitu ya, seperti itu. Itu hasil dari pemerintahnya seperti itu. Jadi dibagi rentan 5 rentang gitu, 5 rentang gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu lihat detailnya, kita akan lihat, diklik aja Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada lihat indikator lainnya. Berarti 3 nih Bapak Ibu. Nah, ternyata seluruh indikatornya ini yang metode pembelajaran cuma 55,83, manajemen kelas 63,13. Kemudian dukungan psikologis 63,38. Kita lihat lagi lebih detail lagi. Apa sih? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sebetulnya naik tapi masih belum belum di atas KKM-nya, KKTP-nya gitu ya. Nah, seperti ini naik namun belum berhasil gitu ya mencapai kompetensi yang yang baik gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat di sini, ini adalah indikator kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Di sini kita akan lihat Bapak Ibu. Ternyata akar masalahnya ada di bawah gitu. Diklik akar masalahnya dan kita akan mencapai ini nih. Apa ini kepemimpinan instruksional, yaitu kurang. Nah, kemudian dibandingkan satdik lain gitu ya, yang ada serupa gitu, yang serupa seperti itu. Lihat penyusunan visi misi ini turun 32,54 gitu ya. Nah, dukungan refleksi guru
Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pengelolaan kurikulum perlu diketahui ya Bapak Ibu di sini ya. Mengapa nih turun? Sebetulnya kegiatannya ada Bapak Ibu. Perlu dikutip ya. Ini sebetulnya kegiatannya penyusunan visi misi ada, kemudian dukungan untuk refleksi guru ada. Cuman apa Bapak Ibu? Tidak ada anggaran di Arkas. Gitu Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi ini kalau ada permasalahan seperti ini memang harus ada dibuatkan rencananya gitu ke depannya gitu, seperti itu. Nah, kalau yang saya ingat gitu, saya tidak menyusun anggaran di situ gitu. Ternyata memang itu harus dianggarkan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya maaf gitu ya, karena itu saya sebagai kepala sekolah gitu ya waktu itu. Walaupun ada tanpa budgeting gitu ya, tanpa diuraikan di Arkas ya, karena Arkas itu kan kalau rapat pendidikan itu terintegrasi ya Bapak Ibu, bukan hanya Dapodik, kemudian Arkas, kemudian itu juga ya SIM PKB gitu. Karena ada juga pertanyaan tentang mengarah di sekolahnya ada guru penggeraknya enggak sih gitu. Gitu seperti itu. Nah, pembelanjaan yang ini ya, pembelanjaan yang menggunakan digitalisasi sekolah seperti itu. Jadi itu terintegrasi semuanya seperti itu. Halo Bu Eli, Bu Eli, suaranya agak putus-putus. Ya, oh iya ya, maaf Bu. Oke Bu, seperti ini ya Bu. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Nih, kita apa sih inspirasi benar ini kalau kita refleksi itu, kalau kita refleksikan itu kenapa saya bilang oh nggak ada anggarannya gitu. Itu salah satu refleksinya Bapak Ibu gitu. Apa sih yang kurang? Mengapa visi misi itu ada di bawah gitu nilainya gitu. Jadi kita refleksikan gitu. Oh iya, kegiatannya ada tapi memang tidak menyeluruh gitu sama seluruh aspek sama tokoh-tokoh masyarakat itu, hanya sekolah dan komite dan juga tidak ada anggarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita refleksi apa sih kekurangan kita gitu ya seperti itu. Kemudian ini ya refleksi perbaikan perbaikan pembelajaran juga di sini ya Bapak Ibu. Di sini nah, di sini juga apa sih yang bikin kita refleksi gitu ya, belajar tentang pembelajaran. Oh, ternyata kata Bapak Ibu guru saya gitu ya waktu itu. Oh, ternyata kami kalau mengikuti pelatihan webinar diklat harus ada promotornya gitu Bapak Ibu. Gitu. Begitu, betul Bapak Ibu. Itu mempengaruhi nilai dari kemauan Bapak Ibu gurunya di sekolah gitu. Karena bukan hanya kepala sekolah yang dilihat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu gurunya. Kemudian refleksi atas praktik refleksi atas praktik mengajar. Kemudian penerapan praktik inovatif. Jadi belum sepenuhnya tuh dilakukan dilakukan di kelas gitu. Itu Bapak Ibu gitu. Guru-gurunya akhirnya mengaku sendiri Bapak Ibu gitu. Karena itu bagian dari refleksi mengapa bukan hanya kepala sekolah tapi harus bersama Bapak Ibu gurunya gitu. Bukan hanya pengawasnya yang menyuruh gitu baru. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ini kan refleksi. Nah, kemudian itu diidentifikasi kita itu akar masalahnya kepemimpinan instruksional. Setelah direfleksikan ternyata oh memang benar itu adanya seperti itu dan kenyataannya seperti itu gitu. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan di satuan pendidikannya juga seperti itu bersama rekan-rekan guru lainnya, bersama kepala sekolah tentunya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi nih? Ini ada inspirasi benahi Bapak Ibu. Satu lagi inspirasi benahi akan diarahkan kepada beberapa hal. Nah, ini inspirasi untuk perbaikannya. Ini inspirasi untuk perbaikannya. Bapak Ibu bisa langsung membuka platform Merdeka Mengajar dengan mengklik lihat materi di Merdeka Mengajar. Nah, ini tidak kebuka ya Bapak Ibu ya. Di formnya Bapak Ibu sebentar. Saya ganti share screen-nya gitu ya. Saya share screen-nya ganti.
pelatihan mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata di sini kita bersama ya satuan pendidikan belum muncul ya. Sebentar. Oke. Nah, ternyata kita ini ya udah muncul ya. Ternyata kita untuk pembenahannya juga di sini sudah diarahkan Bapak Ibu. Apa yang harus dipelajari dalam komunitasnya di komunitasnya, di komunitas internal sekolahnya, apa yang harus dipelajari, apa yang Bapak Ibu butuhkan, di sini sudah diarahkan sangat jelas Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak ingat tadi warna merah kuning hijaunya gitu ya, ini udah ada mengarah seperti itu ya Bapak Ibu. Kita akan buka, nah di sini juga ini apa terkait ragam konten pengembangan diri terkait metode pembelajaran gitu ya. Nah, banyak Bapak Ibu yang harus dipelajari di sini. Ini bisa jadi program komunitas internalnya loh Bapak Ibu gitu ya. Dari pembenahan satu ini gitu. Misalkan seperti ini. Nah, refleksi sebagai bagian kita diskusi tentang refleksi gitu ya. Satu video ini direfleksikan bersama teman-teman di sekolah gitu, seperti itu. Diskusi gitu ya. Kemudian di bawahnya juga ada pelatihan mandiri ya. Nah, pelatihan mandiri profil pelajar Pancasila, refleksi diri dan kurikulum merdekanya tuh harus dipelajari kembali. Seperti itu Bapak Ibu, ini bisa jadi program di komunitas internal sekolahnya nih gitu. Pada punya kan komunitas internal, kalau Canva ini kan komunitas eksternal nih gitu. Kalau komunitas internal sekolah berarti diperuntukkan untuk perbaikan di sekolahnya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Enak sekali ya, mudah sekali dengan menggunakan platform raport pendidikan ini. Nah, itu baru satu inspirasi ke satu Bapak Ibu. Ternyata ada inspirasi keduanya juga. Nah, Bapak Ibu banyak video yang harus dipelajari. Ini bisa jadi setiap minggu 12 nilai dasar perdamaian. Wah, gitu ya. Jadi bisa jadi bahan diskusi dan jadi programnya komunitas nih. Seperti itu. Ini banyak sekali video inspirasi yang harus dipelajari komunitas internal di satuan pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini baru inspirasi yang kedua. Ternyata kan ada 3 inspirasi tadi ya. Nah, referensi kebijakan terkait metode pembelajaran. Di sini kita juga diarahkan kepada video bukti karya, kemudian tips. Nah, ada cerita praktik dari teman-teman atau Bapak Ibu guru dari seluruh Nusantara yang sudah lolos gitu ya dalam kegiatan cerita praktik, kemudian ada modul project dan panduan pembelajaran dan asesmennya harus dipelajari kembali. Wow, ini lengkap nih kalau jadi program komunitas internal nih, lengkap banget gitu ya. Kalau dari satu akar masalah saja Bapak Ibu, tadi kan ada 2 gitu ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ya ke laman raport pendidikan. Ini kelamaan nggak ya? Kita explore. Masih anteng nih Bapak Ibu. Masih anteng, kayaknya masih anteng. Oke, kita ke ini ya. Kita ke Bu Eli. Laman raport pendidikan Bu kembali. Eli, Ya. suaranya agak putus-putus. Ya, Bu. Ya. Okay. Bu Eli non sewu, apakah ini ada yang tanya ya. di chat mau dilanjutkan dulu? Apa nanti kita tanggapi setelah itu? Monggo. Oh, lanjut aja, monggo. Sebentar ya Bu ya, sedikit lagi, tenang. Oke, kita akan ke ini ya, ke rapat pendidikan lagi. Kita di sini ya Bapak Ibu. Tinggal ini kalau sudah melihat inspirasi ya Bapak Ibu, buka lagi semua akar masalahnya. Nah, ke bawahnya masih ada lagi kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, refleksi dan perbaikan, itu silahkan dibuka. Kalau sudah semuanya dibuka ya Bapak Ibu tinggal mengunduh gitu ya. Di sini ada tulisan di sini unduh laporan pendidikan. Nah, rapor pendidikan ke halaman unduh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Unduh ini cuma satu berkas ya Bapak Ibu. Hanya satu spreadsheet atau Excel gitu ya, berupa Excel. Unduh saja Bapak Ibu seperti ini dan nanti akan tersedia di perangkatnya seperti itu.
dan hasilnya akan Bapak Ibu dapat ketahui itu hasilnya keseluruhan. Dari keseluruhan ini gitu ya. Ini kita akan lihat gitu ya. Apa sih? Kita akan buktikan tadi apa yang saya sampaikan gitu ya, yang dari indikator itu kita kan dari kualitas pembelajaran kita akan buktikan nanti di hasil unduhan Bapak Ibu. Hasil unduhannya benar nggak sih mengarahnya kepada kegiatan-kegiatan yang tadi yang saya klik gitu ya. Kita akan lihat sedikit saja gitu ya, sebagai gambaran biar lebih menyeluruh gitu ya Bapak Ibu. Kita akan buka nih, kita yang hentikan dulu yang ini. Oke, jendela. Oke, ini nih. Oke. Ini nih, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah rapot pendidikannya. Seperti itu. Ternyata ya Bapak Ibu, di sini nah, ini ada nilainya, ada naik turunnya terlihat di sini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga ada panduan di sini, di sheet kedua ada panduan. Susah ya? Sama hilang. Di sheet ada prioritas dan seluruh rekomendasi. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar ini kalau buka di luar ini buka jendela pagi Bu. Nah ini, oke. Di sini Bu. Nah di sini ini ada prioritas, lihat Bu. Di sini ternyata sudah diarahkan. Ada akar masalah, program benahnya apa, kemudian inspirasi kegiatan benahnya apa, kemudian ke sini juga ada ini Bu. Nah ada contoh kegiatan di Arkas, pengembangan inovasi terkait metode pembelajaran. Enak sekali ya Bu ya, udah diarahkan seperti itu gitu. Ini bisa dijadikan RKT ya Bapak Ibu. RKT itu Bapak Ibu kalau di RKT boleh yang ada budgetingnya ataupun yang nggak ada budgetingnya boleh di RKT seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa nih Bapak Ibu? Contohnya yang nggak ada anggarannya kalau di sekolah. Pelatihan mandiri itu nggak ada anggarannya Bapak Ibu. Karena tidak ada kegiatan yang waktu dan tempatnya tidak tentu gitu kalau pelatihan mandiri. Tapi kalau diskusi aksi nyatanya itu bisa gitu ya Bapak Ibu dapat anggaran gitu ya, dapat budgeting ya gitu, seperti itu. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Oke Bu. Kalau dari Ibu ya. Sebentar Bu, ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Aisyah Magdisiana. Iya. Lalu untuk TK apakah ada rapot pendidikannya juga ya Bu? Nggih, pertanyaannya menanyakan apakah di TK itu ada rapot pendidikannya Bu Eli? Oke, di TK ada rapat pendidikannya Bu untuk tahun ini. Jadi Bu, seperti ini ya prosesnya gitu. Jadi sebelum ke rapat pendidikan ini gitu ya untuk pengendalian mutu, kalau di tingkat SD, SMP sampai SMA, SMK itu ada yang namanya asesmen nasional dan survei lingkungan belajar gitu. Namun untuk di PAUD gitu, kalau saya senangnya bilang PAUD gitu, karena pengaruh KKP nih. Kalau jenjang TK itu akunnya akun PAUD gitu, di jenjang pendidikan anak usia dini gitu, di yang formal gitu ada rapot pendidikannya karena ada apa Bu? Ada survei lingkungan belajarnya Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu guru TK-nya mengisi sulingjar gitu, yang lebih dikenalnya sulingjar gitu. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu mengisi sulingjarnya itu sulingjar survei lingkungan belajarnya itu mengenal gitu. Tapi untuk tahun ini berbasis online juga sama dengan Bapak Ibu guru jenjang SD, SMP, SMA dan SMK gitu Bapak Ibu. Jadi sama ada rapot pendidikannya. Oke, ada lagi Bu, boleh? Sementara waktu yang di chat ini sudah Ibu Aisyah gimana? Apakah sudah itu ya Bu ya? Sudah puas terjawabkan oleh Bu Eli? Yang di chat sementara ini masih ada yang bertanya nih Bu. Tadi ada Bu, ini mau yang baru. Oh, iya, lanjut ini.
Ada Bu yang Lanjut ini Bu, berarti Excel-nya tadi Bu Aisyah, lanjut Bu. Excel-nya tadi diambil dari mana ya Bu? Tadi kok kurang menyimak. Oke. Nah gini ya Bu, mengapa saya tidak menunjukkan saat mengambil Excel-nya yang lebih mudah gitu Bu. Tapi saya berkeliling di explore dulu Bu, karena itu jadi indikator Bu. Nanti ketika BBPMP memonitor gitu ke daerahnya, kemudian tidak dieksplorasi pendidikannya, itu akan terdeteksi Bu gitu. Jadi jangan langsung mengunduh gitu. Kalau bisa itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mengunduh langsung, untuk melihat-lihat Bapak Ibu boleh. Kita akan kembali lagi ke webnya raport pendidikan gitu. Kita lihat lagi ada apa nih sebentar. Ini ada yang raise hand ini. Nah Bu, nah di atas di sini Bu, di atas di sini ada ringkasan, ada unduh Bu. Tadi kan saya masuknya ke bagian ringkasan, bagian atasnya ada unduh, ada ringkasan, ada unduh. Unduhnya di sini Bu, unduh raport pendidikan, dan ketika diklik Ibu akan dapat Excel-nya gitu. Tadi pertanyaan yang dari Ibu siapa ya? Kemudian selain unduh ada glosarium dan pusat bantuan. Bapak Ibu untuk mempelajari nanti gitu ketika udah kembali ke sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu di sini informasinya lengkap sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngisi acara juga di sini panduannya ada Bapak Ibu. Seperti itu. Ada panduan seperti ini. Ada untuk PAUD, ada yang barusan ya PAUD dia bertanya ya. PAUD, kemudian ada penggunaan platform berupa infografik, kemudian tutorialnya juga ada gitu. Seperti itu Bu. Ada lagi yang bertanya Bu? Ini kita lanjut ke lewat chat ya Bu. Chat dulu ini masih kurang satu Bu. Apanya? Bu Silvi Bu, Bu Silvi Aryani. Kalau untuk SLB di raport pendidikannya ada yang berbeda atau poinnya sama seperti bentuk jenjang sekolah sederajat Ibu? Monggo Bu Eli. Sama Bu. Iya. Sebetulnya kalau yang kalau SLB kebagian besar itu tunarungu ya Bu ya. Bukan tunarungu. Jadi ada berkebutuhan khusus gitu ya Bu ya, gitu. Tapi kalau memiliki kelainan dua hal gitu yang kompleks itu tidak diwajibkan untuk mengisi survei lingkungan belajar dan asesmen nasional Bu gitu. Sebetulnya sama aja gitu dengan jenjang Dikdasmen, kecuali SMK gitu, sama aja gitu. Karena ada berkewajiban SLB juga mengisi asesmen nasional dan survei lingkungan belajar tentunya gitu ya, seperti itu. Tapi dengan syarat Bu, kelainan khususnya itu cuma satu gitu. Kalau tunarungu kan masih bisa ngklik gitu ya, apa ya menggunakan ini gitu ya, perangkat digital gitu ya, seperti itu. Kalau yang double gitu ya, kelainannya itu tidak gitu Bu. Gitu. Jadi ada sama gitu untuk SLB, untuk semua jenjang. Bu, terima kasih. Gimana Ibu? Bu Silvi sudah ya jelas ya. Kita lanjutkan ke yang resen apa yang lewat chat ya Bu? Ini chat masih ada. Resen dulu, nanti baru ke chat lagi. Ya. Oh kayak gitu ya. Kita lanjutkan yang resen. Ya. Ada Bu Tuti Arabia. Bu Tuti, monggo Ibu. Halo Bu Tuti. Apa mungkin kepencet apa ya? Coba yang lain. Oh, yang lainnya lanjut Bu Siti Munawaroh. Monggo Bu Siti. Halo Bu Siti Munawaroh. Ini ada dari Bu Silvi aja dulu. Ini iya betul Bu Silvi. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus, kalau tidak mampu gitu, tidak berkewajiban untuk asesmen nasional, seadanya saja Bu gitu. Yang pasti ada raport pendidikannya, seperti itu Bu maksudnya gitu ya. Betul. Agak berpengaruh gitu, pasti agak berpengaruh. Jadi yang bikin berpengaruhnya itu dari sampelnya Bu, dari sekolah Ibu gitu.
Jadi jangan memaksakan kalau ini gitu. Jadi tadi juga sebetulnya tadi siang gitu ya Bapak Ibu, saya habis rakor juga tentang pemanfaatan hasil asesmen nasional gitu. Jadi kalau yang dipaksa jangan gitu. Jadi kalau yang berpengaruh misalkan kalau Suaranya berpengaruh putus, itu Bu. tergantung sampel Bu. Gitu. Kalau kita riset gitu ya ada sampelnya kan tidak perlu semua gitu. Jadi adanya aja sesuai sampel yang mengisi asesmen nasional. Oh, ini ada lagi Ibu Lilis Rahmawati, Bu. Pak Agus Susilo, Bu, itu kelewatan, Bu. Oh, siapa, Bu? Pak Agus Susilo. Bu Susi. Oh, Pak Agus Susilo. Action kepemimpinan instruksional. Oke. Action kepemimpinan instruksional di kelas untuk bagaimana? Instruksional, Bapak. Misalkan kalau ini kan kita oke. Nggak hafal betul ini gitu. Tapi ketika saya membuka ini, nah di sini pelajari akar masalah dari 6 indikator ini ada satu yang bermasalah, kita pelajari Pak gitu. Jadi di sini kita pelajari akar masalahnya dan kita lihat inspirasi dari kepemimpinan instruksional. Kita buka ya Pak ya, buka detail Pak. Wih, di sini Pak ada Pak visi misi, membenahi visi misi sekolah gitu. Nah, setelah diidentifikasi ternyata gitu ya, akar masalahnya di kepemimpinan instruksional. Di situ kami teridentifikasi tidak membenahi visi misi sekolah. Nah, setelah direfleksi gitu kan, kita tuh refleksi kok visi misi sekolah ya, padahal visi misi sekolahnya itu udah kekinian banget gitu ya Bapak Ibu. Tapi memang saat saya tahun 2021 kami sudah melakukan revisi atau sudah melakukan perbaikan visi sekolah gitu Bu. Gitu. Jadi tidak diperbaiki karena itu masih relevan gitu ya. Masih relevan menurut kami gitu. Ternyata berpengaruh Bapak Ibu di rapor pendidikannya gitu. Jadi kalau belum ya itu tadi Bu, karena saya merasa sudah melakukan perbaikan di tahun sebelumnya gitu ya. Ternyata berpengaruh karena saya tidak memasukkan anggaran gitu ya. Intinya seperti itu Bu. Gitu kalau di sekolah dasar kan sedikit ya Bu. Dana operasionalnya gitu. Jadi tadinya berpikirnya kita udahlah yang ini mah udah gitu ya, istilahnya seperti itu. Kita tuh merefleksikan apa sih yang sudah kita lakukan, mengapa hasilnya seperti ini gitu. Bapak Agus Susilo mungkin itu contohnya Bapak. Jadi contohnya bisa dilihat lagi Pak, inspirasi benahinya di platform Merdeka Mengajar, tinggal diklik aja di sini. Di sini di rapat pendidikannya ada logonya, lihat materi di Merdeka Mengajar. Ini kelihatan ya Bu, Bung Armi? Kelihatan Pak, Bu. Ya. Gimana seperti itu. Gimana dengan Pak Agus Susilo? Gimana Pak? Monggo Pak. Beliau kayaknya. Itu contoh gitu. Halo Pak Agus. Nah seperti itu. Halo Pak Agus. Ada lagi Bu? Kita ke yang resen ya Bu ya. Boleh silakan. Ini saya off mic gitu ya Pak. Silakan di chat gitu kalau itu cukup ya Pak, cukup jelas. Pak Agus Susilo. Ya, nanti Bu. Ya mungkin cukup karena Pak Agusnya juga tidak komentar lagi Bu Armi. Ada lagi yang raise hand siapa Bu? Yang raise hand tadi Bu Siti Munawaroh. Turunkan Pak Dadang. Pak Dadang, monggo Pak Dadang. Pak Dadang Syafaat. Pak Dadang lanjut selanjutnya ya Bu. Oke, Ibu silakan. Irafani Saputra. Oh, mic-nya di-off-kan Pak Agus Susilo. Bentar saya buka ya. Oh iya. Jenjen monggo Pak Agus Susilo, monggo ini dari Pemalang Bu. Beliau senior saya. Oh, silakan. Monggo Pak Agus. Selamat malam Pak Agus.
Oh, speakernya mati. Ya, tadi di. Oh, Oke, ini Ya, sudah ada diizinkan, ini yang silakan, bertanya Pak lagi. monggo Pak Agus, diizinkan. Oh, beliaunya speakernya Ya, mati oke nggih. Bu. Ya, tadi. Ya Bu, Oh, terima kasih. Kan, Ini mohon maaf. saya sudah dihidupkan, ya. Sudah dihidupkan. Dari sana yang dimaaf. Ya. Mohon izin Bu, saya Agus dari Pemalang, Jawa Tengah, Ibu. Iya. Suara saya bisa terdengar ya Bu? Iya Pak, bisa Pak. Jelas, Bu. Iya. Ya, kaitannya dengan pembenahan ini Bu, kaitannya dengan benahi. Ketika di Iya. Arkas itu tidak nyambung ya Bu. Misalkan saya mau membenahi tentang kepemimpinan di kelas. Ya, di antaranya tadi adalah mengupdate adanya visi dan misi. Nah, itu bagaimana supaya nanti ketika saya membenahi itu Arkasnya bisa nyambung ke situ Bu, biar nanti nilai kepemimpinannya instruksionalnya bisa bagus kayak gitu. Kemudian kalau di kelas kan bagaimana ya Bu? Karena kemarin saya juga supervisi di kelas itu ada instrumen tentang mengajar dengan pola ABA 21 ya. Yang di dalamnya ada isinya diantaranya adalah supaya anak ada curiosity-nya, kemudian inovatifnya gitu. Nah, itu bagaimana Bu ketika indikator itu apa ya? Indikator yang itu bagaimana ketika saya mensupervisi ya gitu loh. Gitu Bu Eli, terima kasih nih bagus sekali ya, turun. Oke. Iya, sama-sama Pak. Oke, saya mencoba menjawabnya ya Bapak. Perlu diingat ya Bapak, lihat materi di Merdeka Mengajar atau di Inspirasi Benahi bisa jadi berbeda dengan yang punya saya Pak. Jadi Bapak harus lihat kembali rapot pendidikan di satuan pendidikan Bapak itu ya. Betul, gitu. betul. Intinya seperti itu. Untuk menyambungkan ke Arkas Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah pernah buka Arkas belum Bapak? Sudah. Seperti itu. Sudah. Nah, sudah. Insya Allah Pak, untuk tahun sekarang semua rekomendasi yang ada di rapot pendidikan itu tersedia di Arkas Pak kegiatannya. Gitu. Jadi Bapak tinggal menambahkan misalkan tadi tentang permasalahan visi misi gitu ya. Yeah. Visi misi gitu. Tinggal menambahkan kode rekening untuk penyusunan visi misi. Misalkan kita mau membeli banner, tambahkan anggaran membeli banner. Kemudian kalau konsumsi, tambahkan konsumsi. Tinggal seperti itu Pak. Insya Allah kegiatan visi misinya penyusunannya sudah ada di atas berarti, Pak. Di aplikasinya. Nambah gitu. rekening begitu gitu, Pak. Di kode Jadi, rekeningnya. Ya kan kalau penyusunan visi misi itu kegiatannya Pak gitu. Nah, jadi kode rekeningnya mah terserah Bapak gitu, sesuai dengan Juknisbos gitu. Kan ada aturan yang lain Pak gitu. Seperti itu. Jadi kode rekeningnya kan kalau kegiatan sekolah biasanya kalau ada tamu boleh membeli konsumsi nasi box misalkan gitu Pak. Seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak. Kemudian tadi Bapak bertanya tentang supervisi ya. Supervisi di kelas gitu ya Pak. Nah Pak, tentang instrumen supervisi sebetulnya itu tidak ada yang baku Pak. Tapi kesepakatan Bapak sebagai kepala sekolah dengan Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi itu kebijakan kepala sekolah mau apa yang disupervisi, kita bikin kesepakatan dulu Pak sama Bapak Ibu gurunya. Jadi saya pun ketika mensupervisi teman-teman guru di sekolah gitu Pak. Jadi
anak-anak maaf anak-anak Bapak Ibu Ya. guru kita akan supervisi ini tidak Pak gitu. Jadi kita akan melakukan supervisi, Bapak Ibu mau apa yang Bapak Ibu indikator apa yang akan Bapak Ibu tonjolkan atau ingin dilihat gitu. Seperti itu Pak. Ya. Jadi untuk instrumennya itu tergantung kesepakatan gitu Pak, bisa jadi berbeda antara guru satu dengan guru yang lainnya gitu, tergantung kebutuhan gitu Pak. Gitu. Jadi kalau yang A menggunakan berbasis project nih, yang ini STEM gitu Pak. Mungkin bisa nyambung ya kalau project dan STEM gitu. Tapi kalau ada yang berbasis misalkan lain lagi gitu ya, kemudian PBL gitu ya, problem based learning kan beda lagi gitu. Urutan atau apa ya namanya ya, kalau urutan langkah-langkah pembelajarannya beda gitu Pak. Jadi itu tergantung Pak, tergantung kesepakatan Bapak sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu gurunya. Maaf Pak, betul kan Bapak kepala sekolah? Bu Eli, ya, Bu Eli, kepala sekolah SMP. Boleh? Iya. Gimana Pak? Iya Bu. Gimana Bu? Gini Bu, saya dapat instrumen tentang supervisi yang kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Cuman saya nggak tahu sumbernya itu dari mana, karena di situ kan berbanyak tentang instrumen untuk supervisi lah. Di antaranya saya ada alur pembelajarannya bagaimana, itu ada indikatornya. Kemudian ada instrumen tentang modul ajar. Kemudian yang terakhir itu ada instrumen tentang action di kelas. Ya, setelah kita sepakat jadwalnya dan sebagainya, kemudian masuk kelas. Yang saya setelah masuk kelas itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang adalah ketika di situ muncul apakah Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran abad 21, di antaranya indikator yang pertama adalah membimbing anak sifat ingin ketahuan, dalam bahasa Inggrisnya curiosity ya, kayak gitu, dan bla 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 bla. Nah, di situ saya berpikir ini yang dimaksud apa ya, gitu loh Bu Eli. Artinya kalau pembelajaran di kelas sudah abad 21 itu yang kayak apa? Terus saya mikir apakah ada pemantik dan sebagainya atau apalah ini. Mohon maaf Bu Eli, barangkali saya diberi penjelasan biar nanti ketika saya ini kan nanti berarti setelah observe di kelas berarti ada tindak lanjut ya. Tindak lanjut untuk dengan teman tadi yang disupervisi, yang barangkali perlu disamakan itu gimana Bu Eli? Oh iya Pak, oke Pak. Jadi gini Pak, pembelajaran ini walaupun berbeda dari konteks ya ini menurut pengalaman gitu ya Pak. Jadi gini Pak, pembelajaran abad 21 ini ya sebagai gambaran gitu ya buat Bapak biar tidak bingung ini apa pembelajaran abad 21 gitu ya. Bagus sekali Pak, Bapak keingintahuannya seperti itu. Jadi sebetulnya Pak bukan hanya membimbing Pak, jadi memberikan pengarahan kepada kegiatan kalau kita kenal itu namanya 4C Pak. Critical thinking, communication, kreatif, dan kolaborasi. Iya Bu, betul itu. Gitu. Itu udah abad 21 Pak gitu. Jadi gitu. Jadi apa Bapak Ibu gurunya memetik anak untuk bertanya itu kan udah critical thinking tuh Pak gitu. Gitu intinya seperti itu Pak. Kemudian apakah Bapak Ibu gurunya membolehkan anak bekerja kelompok itu udah berkolaborasi Pak gitu. Contoh ini Pak ya. Ini yang saya alami gitu ketika jadi kepala sekolah gitu Pak. Kemudian kreatif dan komunikasi, misalkan apakah ada anaknya ke depan bercerita tentang apa yang mereka buat, kemudian gurunya memberikan umpan balik. Nah itu contohnya mungkin itu Pak. Seperti itu. Itu yang saya lakukan gitu Pak. Kalau untuk itu. Oke Bu, terima kasih pencerahannya dan kayaknya saya juga seidit dengan Ibu ini, betul. Matur nuwun Ibu Bu Eli ya. Oke, lanjut.
Ya Pak Susila, Pak Agus Susila, sudah puas Bu beliau Bu Eli. Oke, sama-sama. Ya kita lanjutkan yang di resen atau yang di chat ini ya Bu, yang di chat ya. Monggo aja Bu, monggo yang mana aja. Bu, oh yang di chat sudah Bu, sudah semua kayaknya. Kita yang ke resen ini tadi lanjut. Pak Dadang Sapaat tadi udah itu nggih. Bu Ira Saputra. Ini Bu. Monggo Bu Ira Fani Saputra, mohon maaf. Ibu ini, Ibu Irawani Saputra. Ini Bu, ada yang bertanya Bu. Ada Bu Irfani Saputra, silakan. Irawani Saputra nggih. Monggo Ibu. Apa kepencet apa nggih Bu? Bu Eli. Nggih, lanjut ke Pak Sarifudin. Pak Sarifudin, monggo. Oh, ada di pesan Bu pertanyaannya Bu Silvi tadi. Ini ada Bu Fitria Yenira Bu. Iya. Bagaimana mengaitkan hasil rapot pendidikan dengan standar 8 standar pendidikan gitu. Wah, ini menarik sekali nih Bu. Gimana nih? Nah, di situ ya, bagaimana sih cara mengaitkan Bu? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah masuk di Arkas, otomatis masuk ke 8 standar Bapak Ibu. Karena di Arkas itu 8 standar tetap yang menjadi acuannya gitu. Walaupun kegiatannya berbeda-beda gitu. Kalau kami seperti itu Bu. Cuma kalau di Arkas tidak ada yang masuk ke standar kompetensi lulusan gitu. Karena standar kompetensi lulusan itu merupakan output gitu Bu dari semua standar-standar lain gitu. Misalkan standar isinya gimana gitu, itu kan di awalnya standar isinya seperti apa, kemudian standar prosesnya seperti apa gitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi tidak ada standar kelulusan gitu, tapi itu merupakan output gitu ya. Standar kelulusannya itu lebih kepada kompetensi literasi dan numerasinya gitu Bu. Seperti itu. Jadi dari proses-proses itu otomatis gitu langsung masuk ke 8 standar gitu. Jadi untuk mengaitkan yang paling mudah gitu Bu, kita masukkan anggarannya di Arkas gitu Bu. Jadi itu udah langsung generate sendiri masuk ke standar apa seperti itu. Ada lagi Bu? Takutnya kelewat nih saya. Iya Bu, ini tadi kalau dari Bu Silvi katanya beliau sudah pertanyaannya sudah dibawa Pak Agus. Ini sudah yang gitu. dicet tidak ada nggih Bu yang kelewat ya. Ya. Oh, boleh bertanya lagi Pak Agus, masih penasaran? Boleh Pak. Ibu Eli mohon izin. Iya. Enggak Pak Agus. Iya Pak, boleh Pak. Silakan. Matur nuwun Bu Eli, biar saya tambah pinter. Gini Bu. Saya yang belajar Pak. Gini Bu Eli, kaitannya dengan rapot pendidikan ini, saya sempat baca ketika ada EDS pada era lama itu. Iya. Evaluasi diri sekolah itu ya di era lama. Apakah pertanyaan ini, apakah EDS ini di era merdeka ini identik dengan rapot pendidikan Ibu? Karena ini kan biasanya untuk mengisi Arkas. Oke, apakah program benda itu kan dasarnya EDS. Rapot pendidikan itu minimal bisa dijadikan sama dengan atau hampir sama atau mungkin iya ya begitu dengan EDS Ibu Eli. Ngapunten. Iya Pak. Di sini Pak itu pertanyaan yang ada di jawabannya di pusat bantuan Pak. Silahkan nanti di situ ada rapot mutu dan rapot pendidikan gitu. Jadi yang tadi Bapak sampaikan itu terkait
rapot mutu gitu ya Pak. Nah, kalau rapot mutu lebih terkesannya ke 8 standar aja gitu Pak, gitu. Seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk rapot pendidikan itu terintegrasi dari semua platform gitu ya Pak. Kemudian yang menghasilkan dari kegiatan input, outputnya seperti apa gitu dan prosesnya seperti apa gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak gitu. Jadi EDS lebih cenderung pada refleksi gitu Pak. Jadi tidak bisa apa ya, bisa terjadi itu asumsi gitu Pak kalau EDS gitu ya. Kata demikian, mengapa saya ketika kita mengisi rapot mutu dulu gitu nilai. Maksudnya gini, apakah rapot pendidikan itu bisa dijadikan EDS, Bu? Karena gini, rapot pendidikan ini kan akan mengaitkan dengan kerja kita sebelumnya. Seperti kemarin tahun 2022, kemudian muncul 2003, dan itu terlihat ada perkembangan tadi sekolah itu. Artinya ketika ada permintaan dokumentasi, Bu, maaf agak melebar ke akreditasi, di sana muncul adanya EDS, Bu lah. Kemarin saya nyun sewu karena kaitannya dengan akreditasi, saya mengajunya pada rapot pendidikan sekolah saya, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Diperbolehkan atau tidak? Gitu loh. Gimana, Bu Eli? Oke, itu Pak. Kalau di situ konteksnya gitu ya Pak. Nah, menjadi EDS yang refleksi Pak. Saya tadi oh ternyata sekolah saya tidak melaksanakan visi misi kan sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Itu salah satu evaluasi diri gitu Pak. Itu sudah termasuk evaluasi diri gitu. Jadi ketika sudah ada masalahnya ini, kemudian kita merefleksi, itu udah termasuk kepada evaluasi diri. Tinggal Pak didokumentasikan saja Pak gitu kegiatan saat melakukan refleksi rapot pendidikan ini gitu. Seperti itu Pak. Berarti boleh ya, tadi Bu, yang saya tangkap ya boleh gitu. Jadi tadi yang saya tangkap saat rakor juga kebetulan tadi banget Pak tadi siang. Oke, Bu. Itu ini akan terintegrasi untuk akreditasi, sangat bermanfaat Pak. Seperti itu. Iya Pak. Iya. Terima kasih Bu Eli pencerahannya. Monggo Bu Armi dilanjut. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Bisa mewakili mungkin tadi yang teman-temannya pengen itu Bu Eli. Selanjutnya oke, nggak apa-apa. Gimana ini Bu Eli ya? Apa kita lanjutkan nih, karena waktu sudah jam. Ternyata tanpa terasa Bu, mungkin saking asiknya dengan materinya Bu Eli. Gimana ini ya? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Silakan saya kalau gimana Bu Eli? Ada pertanyaan, saya coba jawab lagi Bu. Ini gimana Bu? Masih ada yang bertanya? Saripudin gimana Pak Saripudin? Oh, Bu Farida Irianti juga belum itu. Apa? Kok kayaknya salah pencet apa nih Bu? Ya. Kita lanjutkan yang di chat aja ya. Ini masih ada itu Bu, lanjutan dari Bu Silvi. Karena raport pendidikan ini masih baru, jadi pasti banyak pertanyaannya Bu. Karena sesuatu yang mengasikkan Bu Eli ini. Iya boleh, nggak apa-apa Bu, gitu. Bu Eli. Oke, mungkin bisa dilanjut ke berikut. Kita lanjutkan ke Kang Diro aja ya. Ya. Iya. Berarti ini kita boleh Bu Silvi mau tanya apa lagi nih Bu Silvi, kayaknya masih penasaran. Oh iya, boleh. Oh masih itu ya. Penasaran. Anjir, monggo Bu biasa. Jujur saya juga masih banyak ingin tahu tentang raport ini. Gimana Bu, ini Bu Eli, Bu Neng? Oke, kita kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita sesi berikutnya.
Nggih. Selanjutnya adalah pemantapan materi dari Bapak Denny Hendi, SPD MPD, atau lebih familiar disapa Kang Dero nggih, sebagai founder Canva Lovers Nusantara. Kepada Kang Dero waktu dipersilahkan. Apakah beliau sudah itu, Bu Dero? Sudah nggih. Ya. Halo Kang Dero. Ya, halo Ibu. Suaranya jelas ya, Bu? Jelas, Kang? Oh, jelas. Baik. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, terima kasih. Saya yang pertama mengapresiasi dulu, ini sahabat saya, Ibu Eli Mulyaningsih. Teman-teman, boleh dong kita berikan aplaus dulu. Iya, ini materi yang sangat luar biasa. Boleh langsung aplaus dengan tangan seperti ini, fisik, atau mungkin dengan reaction juga silakan. Keren banget. Iya, baik. Sekali lagi, Bu Eli, terima kasih banyak ya. Kalau saya nyebutnya Teh Eli lah. Jadi, Teh Eli ini adalah salah satu tim dari Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah... Aku nggak sama, Pak. Nah, itu anak siapa? Iya. Nggak apa-apa. Deh, kita belajar sama-sama tentang rapor pendidikan dari ahlinya. Ya, tambah pinter ya, Pak, anak saya. Siap, betul. Siap, Kang Agus, betul sekali. Ya, generasi. Saya akan bicara tentang anak Kang Agus hari ini. Tentang anak kita semua, tentang anak Indonesia hari ini. Sedikit nanti saya akan sampaikan. Jadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bu Eli Mulyaningsih. Beliau adalah Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Ciamis, dan pengalamannya Bapak Ibu, ini memang pakarnya di bidang rapot pendidikan. Beliau ini sudah menjadi kepala sekolah berapa periode, dan sekarang karena pengalamannya yang luar biasa, kemudian ditarik oleh Disdik Kabupaten Ciamis untuk menjadi kasih peserta didik dan pengembangan karakter. Jadi memang saya tidak salah memilih pemateri hari ini, ya. Ini luar biasa. Saya juga tadi belajar, walaupun hari ini saya dua meet dengan sebelah kanan saya ini sedang bicara tentang pembatik, makanya pakai selempang gitu ya. Karena di sini sedang bicara pembatik 2023. Saya lagi terima kasih Teh Eli ya. Mudah-mudahan kami tidak bisa memberikan apapun yang sifatnya materi, tapi kita semua akan berdoa. Semoga Teh Eli tetap sehat dan tetap semangat untuk menginspirasi kebaikan bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Dari Ciamis menggema, menginspirasi untuk Indonesia melalui Canva Lovers Nusantara. Terima kasih ya Bu Eli. Oke, baik. Teman-teman sekalian, hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang banyak sekali. Ya. Ini sudah jam 21, insya Allah Canva Lovers siap terus ya, sampai jam 1 malam. Ya, dikurangi 3 jam. Ya, insya Allah kita akan terus belajar. Jadi hari ini saya banyak mendapatkan inspirasi kebaikan. Bertemu dengan banyak orang, belajar dari banyak orang, kemudian bertemu dengan banyak sekali orang, ya. Di mana? Ya di stasiun, Bapak Ibu ya. Banyak itu orang yang lalu lalang dan sebagainya. Ternyata motivasi kita untuk bergerak itu sesungguhnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang paling optimal diantaranya adalah rasa untuk bertahan hidup. Nah itu ada ya, motivasi berperilaku itu salah satunya adalah untuk bertahan hidup. Ada karena ingin memiliki kekuasaan. Ada karena ingin freedom atau kebebasan. Ada juga karena ingin adanya kesenangan. Nah, banyak inspirasi kehidupan yang kita bisa gali dari apapun yang kita alami dan kita lihat, teman-teman sekalian. Tapi ternyata tadi saya mengisi materi tentang literasi dan numerasi di salah satu sekolah di Jakarta. Oke. Ya. Kemudian di situ ditanyakan tentang tantangan generasi. Kita ini generasi apa ya? Kita bukan generasi milenial ya, walaupun di Canva level 1 itu guru milenial. Tapi kita hari ini sedang mendidik dan akan mendidik anak-anak kita yang namanya generasi alfa, Bapak Ibu. Jadi anak-anak generasi alfa ini adalah anak-anak yang lahir di atas tahun 2010. Termasuk tadi putranya Kang Agus, ya putra kita semua, termasuk anak saya juga sama. Inilah mereka yang lahir di atas tahun 2010. Yang ketika mereka hadir dan ketika mereka lahir, ibunya sudah selfie. Ya, dan anaknya sudah berkenalan dengan apa yang namanya YouTube walaupun dia masih dalam kandungan. Artinya apa? Digital native generasi alpha hari ini luar biasa Bapak Ibu. Kesehariannya mereka cirinya itu adalah satu, akrab dengan teknologi, dan yang kedua, menginginkan segala sesuatunya serba instan. Betul ya? Dan sekarang kalau yang instan bukan hanya generasi alpha gitu, kita semua juga sama.
Bahkan dengan adanya kecanggihan teknologi, dengan chat GPT, dengan teknologi AI hari ini, benar-benar memudahkan kita dalam mengajar dan pembelajaran. Nah, kemudian ada tantangan Bapak Ibu. Bagaimana kemudian generasi Alpha ini tantangannya luar biasa bagi guru untuk kemudian bisa mengajar. Apa saja tantangannya? Ternyata dengan aktif dengan media teknologi begitu, salah satu yang paling fundamental adalah kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kurang terbuka, kemudian senang dengan sesuatu yang instan, dan keterbatasan berkomunikasi atau verbal linguistik. Nah, ini menjadi tantangan kita dalam pembelajaran. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menjawab kodrat zaman peserta didik kita hari ini dan nanti dengan menghadirkan kreasi inovasi terus dalam pembelajaran. Nah, hari ini mengapa inisiatif tentang rapot pendidikan ini menjadi penting? Jadi Canva ini, komunitas Canva Lovers ini adalah komunitas yang inklusif, tidak eksklusif Bapak Ibu ya. Ini adalah komunitas yang siapa saja boleh mengisi di sini. Saya membidik masih banyak miskonsepsi kita tentang rapot pendidikan. Ya, masih banyak miskonsepsi. Rapot pendidikan diterjemahkan sebagai rapot akhir tahun untuk peserta didik begitu. Nah, ternyata hari ini dengan akses yang diberikan luar biasa oleh pemerintah, siapapun kita bisa mengetahui di titik mana kemudian bagian-bagian yang sudah baik mengidentifikasi dan di titik mana yang kemudian bagian-bagian yang belum baik. Nah, itu peran kita bersama. Dan sekali lagi mungkin Bu Eli tadi juga menyampaikan rapot pendidikan ini bukan dalam upaya untuk menjustifikasi sekolah. Oh, sekolah ini tidak bagus, sekolah ini bagus. Tapi rapot pendidikan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi bagaimana kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah kita terkait literasi, numerasi, karakter gitu ya, iklim kebinekaan dan juga iklim keamanan sekolah. Nah, ini akan menjadi luar biasa. Maka pesannya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita tetap semangat, isu-isu aktual, isu-isu baru di dunia pendidikan, mari kita terus belajar dan terinspirasi untuk terus mau belajar. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, ini ada kabar gembira untuk kita semua. Dan rasanya Bu Neng, teman-teman dari komunitas Canva Lovers Nusantara, para ketua gitu ya, tim divisi dan sebagainya, kita akan mengapresiasi teman-teman yang selalu hadir dalam room virtual ini. Ya, jadi untuk teman-teman nanti yang sudah 16 kali hadir ya pelatihan bersama kami dengan sesi BIMTEK seperti ini selama 2 JP, kita akan akumulasikan menjadi 32 JP teman-teman. Jadi nanti ada sertifikat akumulasi, teman-teman akan mendapatkan satu, nanti ada sertifikat 32 JP. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman juga akan mendapatkan, insya Allah kita siapkan Bu Neng dengan tim, termasuk laporan pengembangan dirinya ya. Nanti kita berikan yang terbaik. Nah, ini juga saya bersyukur punya sahabat-sahabat yang keren di sini. Bu Neng, kemudian Kang Ihin, Bu Mardiani gitu ya, Bu Ngarmi tadi, dan juga teman-teman lain yang menjadi komunitas Canva Lovers Nusantara kita ini. Nah, semangat, semua itu adalah dalam rangka kita untuk menghadirkan keberpihakan kepada peserta didik kita. Sekali lagi saya ingin titip pesan untuk kita semua, mari terus semangatnya sukses bersama dengan cara 6B teman-teman. Dan energi 6B ini luar biasa begitu ya. B yang pertama, teruslah untuk selalu belajar. Nah, belajar, belajar, dan belajar. Belajar dari buayan sampai ke liang lahat. B yang kedua adalah semangat atau energi kita untuk terus berkarya. Ya, hasilkan karya-karya terbaik kita dalam rangka untuk menghadirkan keberpihakan kepada peserta didik. B yang ketiga adalah untuk terus berbagi, teman-teman. Ya, nanti kita juga mengundang Bu Neng, nanti insya Allah kita akan siapkan form diagnostik kompetensi dan motivasi teman-teman yang ada di grup Canva Lovers Nusantara itu. Siapa tahu ya, kita akan banyak belajar juga dari teman-teman yang ada di sini. Kita berikan ruang untuk mereka, untuk teman-teman semua bisa tampil di sini. Saya juga senang belajar dari Bu Eli. Nanti belajar dari siapa lagi? Saya butuh banyak untuk ingin terus belajar. Karena semakin kita belajar, kita akan semakin terus ingin menggali dan mengoptimalisasi energi belajar ini untuk terus belajar. Dan B yang keempat adalah berkolaborasi. Kemudian bergembira, dan ujungnya adalah mari kita mencapai keberkahan bersama. Berkah untuk hidup kita, berkah untuk masa depan kita, tidak hanya di dunia dan juga untuk di akhirat nanti ke depannya. Karena guru ini kenapa awet muda? Ya, karena kita punya semangat dan energi untuk terus berdaya dan berbahagia. Ya, mudah-mudahan usia boleh menjadi tua, tapi semangat tak boleh menjadi senja. Semangat kita adalah semangat sukses bersama. Kalau kita mau terbang, pastikan tidak ada yang tumbang. Kalau kita mau mengangkasa, pastikan tidak ada yang tersiksa. Semangat untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Insya Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, semesta akan memberikan energi kebaikan yang luar biasa untuk kita. Terima kasih dari Kang Dero, mudah-mudahan penguatan ini menjadi luar biasa. Sekali lagi Bu Eli, terima kasih banyak.
Ya, mudah-mudahan tetap sehat, ya semakin ikhlas dan semakin luar biasa untuk berbagi bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Itu Bu Ngarmi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dero. Hadirin, tanpa terasa kita telah tiba di penghujung acara. Demikian rangkaian acara webinar malam ini yang diselenggarakan oleh komunitas Canva Lovers Nusantara. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudi kiranya dimaafkan. Cakep. Di kebun ada bunga melati, melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih telah hadir di webinar malam ini. Cakep. Nah, ini konvolver khusus. Pisau diasah buat bertani. Bawa ke ladang naik jati. Sudah rangkaian webinar malam ini. Semoga komunitas Canva Lover Nusantara selalu memberi arti. Cakep, keren. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Jangan semuanya. lupa sesi foto Bung Armi. Oh, sesi foto kuning nggak yang ngambil ya? Non saya posisinya onje. Monggo Bapak Ibu silakan untuk on cam kita foto bareng. Chatnya di stop dulu chat. Saya udah tata letaknya ya. Jangan lupa Bung Armi ini umumkan yang tadi apa? Jurnal ya, jangan lupa. Siap kuning, je. Saya udah kata Bapak Ibu monggo. Oke, siap Bapak Ibu semuanya. Saya mulai ya. Silakan open mic ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Udah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan lupa screenshot sendiri barangkali ada yang tidak ter-screenshot oleh kami ya untuk laporan ke presensi. Itu ya Bung Armi, silakan ditutup ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Acara kita tutup je kuning je Kang Diro je. Dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo yang mau lanjut kuning untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir semuanya ya. Izinlah. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat ya Kang. Amin, amin. Hatur nuhun Bu Mardiani, terima kasih. Ya, kita tutup bareng-bareng ya. Terima kasih Bu Apalagi Eli. pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama, Bu. Tutup ya. Armi, Bu Neng. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Mardiani, Bapak Ibu lainnya. Izin ya Bu. Izin Ya. Izin ya. ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.